Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati A. Ismail dengan NIM 221424031, kelas A, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hubungan Internasional yang diampuh oleh Bapak Saleh Alhamid, SIP, MA. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang generalisasi dalam ilmu hubungan internasional. Materi ini sangat penting karena generalisasi menjadi dasar dalam pembentukan teori dan pemahaman ilmiah terhadap berbagai fenomena internasional. Secara umum, tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk memberikan penjelasan, membuat prediksi, dan membantu manusia memahami suatu fenomena. Dalam hubungan internasional, para ilmuwan tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga berusaha menemukan pola yang sama dari berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Proses menemukan pola inilah yang disebut sebagai generalisasi. Generalisasi dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai hubungan antara dua konsep atau lebih. Hubungan tersebut dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Misalnya, ketika ekonomi suatu negara mengalami kemakmuran, maka legitimasi pemerintah biasanya meningkat. Pernyataan seperti ini merupakan contoh generalisasi karena mencoba menghubungkan dua konsep, yaitu kemakmuran dan legitimasi pemerintah. Dalam hubungan internasional, generalisasi sangat penting karena membantu para peneliti memahami berbagai fenomena dunia secara lebih luas. Dengan adanya generalisasi, ilmuwan dapat menjelaskan mengapa suatu negara mengalami stabilitas politik, mengapa konflik dapat terjadi, atau mengapa kerjasama internasional bisa terbentuk. Generalisasi juga membantu ilmuwan membuat prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, generalisasi membedakan ilmu hubungan internasional dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah lebih fokus mempelajari peristiwa sebagai kejadian yang unik dan hanya terjadi satu kali, sedangkan hubungan internasional berusaha mencari pola umum dari berbagai peristiwa tersebut agar dapat dijadikan dasar teori dan pengetahuan ilmiah. Untuk membuat generalisasi dibutuhkan proses konseptualisasi. Konseptualisasi adalah proses menyederhanakan fenomena dengan cara mengelompokkan dan mengkategorikan suatu hal. Contohnya, negara-negara dapat dikategorikan sebagai negara demokratis atau otoriter. Setelah konsep-konsep tersebut terbentuk, maka peneliti mulai mencari hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Generalisasi memiliki tingkat universalitas yang berbeda. Ada generalisasi yang berlaku hampir di semua tempat dan waktu, tetapi ada juga yang hanya berlaku pada kondisi tertentu saja. Karena itu, tidak semua generalisasi dapat diterapkan secara mutlak. Dalam ilmu sosial, termasuk hubungan internasional, banyak generalisasi bersifat probabilitas atau kemungkinan. Artinya, suatu hubungan tidak selalu pasti terjadi, tetapi memiliki kecenderungan untuk terjadi. Sebagai contoh, negara dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki pengaruh politik yang besar dalam hubungan internasional. Namun hal tersebut tidak selalu mutlak karena masih ada faktor lain seperti kekuatan militer, diplomasi, dan kondisi sosial masyarakat. Materi ini juga menjelaskan perbedaan antara hipotesa dan hukum. Hipotesa adalah dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui penelitian, sedangkan hukum adalah generalisasi yang sudah diuji berkali-kali dan memiliki tingkat kebenaran yang sangat tinggi. Dalam ilmu sosial, hubungan internasional, hukum yang benar-benar mutlak sangat sulit ditemukan karena perilaku manusia dan negara selalu berubah sesuai kondisi zaman. Selain hipotesa dan hukum, ada juga pembahasan mengenai kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Dalam hubungan internasional, para ilmuwan berusaha memahami faktor penyebab dari suatu peristiwa internasional. Misalnya, konflik antar negara dapat disebabkan oleh perebutan sumber daya, perbedaan ideologi, atau kepentingan politik.
Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa generalisasi merupakan bagian penting dalam ilmu hubungan internasional karena membantu ilmuwan memahami pola-pola yang terjadi dalam kehidupan internasional. Dengan generalisasi, fakta-fakta tersebut dapat disusun menjadi teori yang berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami berbagai fenomena dunia. Jadi, inti dari materi ini adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya sekadar mengumpulkan fakta, tetapi juga mencari hubungan dan pola dari fakta-fakta tersebut. Semakin kuat dan valid suatu generalisasi, maka semakin besar kemampuan ilmu tersebut dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Sekian penjelasan mengenai materi generalisasi dalam ilmu hubungan internasional. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan dapat digunakan sebagai bahan video pembelajaran selama kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.